3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Waalaikumsalam, Bu Ani. Ya, baik. Nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi. Di sini nanti kira-kira Ibu Rida ingin saya amati atau saya ingin bantu kembangkan dalam kompetensi yang mana? Ya, terima kasih, Bu Ani. Em, Mungkin saya nanti ingin Ibu amati bagian kompetensi yang identifikasi juga sama rencana aksi, Bu. Oke. Nah, kira-kira nanti bagian mana yang harus benar-benar saya amati itu pada bagian mana? Identifikasi kayaknya, Bu. Oke, Ya, mungkin dalam pertanyaan. ya, pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coachingnya. Oke. Nah, menurut pendapat Bu Rida, tadi kan kompetensi yang mau dikembangkan itu identifikasi. Saat ini, bagaimana penilaian Bu Rida terhadap kompetensi yang Ibu miliki tadi? Kompetensi yang saya miliki ini sudah eh, beberapa kali dicoba juga melakukan praktek seperti coaching ini kan Bu. Tapi untuk saat ini ada beberapa mungkin yang masih lakukan saya, pertama dalam mengidentifikasi itu memberikan pertanyaan yang lebih tepat gitu dalam hal memberikan coaching kepada coach nanti. Eh, Pertanyaan yang bisa menggali, mungkin jangan terlalu berbelat-belit kayak gitu. Oke. Yang sama gitu. Oke, baik. Baik, Ibu Rida, nanti di sini kita akan melakukan kegiatan supervisi. Di sini saya bukan menggurui, kita sama-sama belajar, sehingga nanti dapat saling lihat bagaimana proses yang sudah berjalan. Baik, silahkan Bu Rida untuk melakukan kegiatan coachingnya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Riza. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam, Bu Rida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar hari ini. Dengan kesibukan yang ada ya. Alhamdulillah Iya, diberi benar. kesempatan untuk bisa kita ketemu ya berbincang-bincang ya Bu Ade. Setelah Iya, kemarin Bu benar. Ade sudah ada bilang hari ini mau minta waktu ke saya, apakah bisa kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Jadi, alhamdulillah sudah ada kesempatan bisa ngobrol. Apa nih yang mau Bu Ade kita bahas hari ini? Kira-kira? Begini, Bu. Saya ingin bincang-bincang sedikit ini tentang strategi pembelajaran yang ada di sekolah saya. Begitu. Ya, mungkin saya pun juga masih belajar ya Bu Adi. Kita sama-sama aja Iya, nanti benar. sama-sama berbagi pengalaman. Bu Adi berbagi pengalaman juga dengan saya. Begitu juga saya juga belajar nantinya dengan Bu Adi. Bukan berarti saya yang bisa lebih gitu ya Bu Adi. Kadang kan pengalaman kita itu nggak sama gitu antara saya dengan Bu Ade nanti. Namun semoga saja apa yang Bu Ade harapkan nantinya bisa tercapai gitu. Kira-kira dari percakapan nanti, hal apa nih yang mau Ibu Ade dapatkan nantinya? Begini Bu, saya di sekolah saya ini eh, kita kan selama pendidikan guru penggerak itu kan sudah sedikit mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi saya Ya, pengen nanti di sekolah saya ini bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat anak-anak ini secara menyeluruh begitu, Bu. oh gitu. Berarti yang Ibu harapkan dengan pembicaraan ini, pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di sekolah itu lebih maksimal lagi. Seluruhnya bisa melaksanakan baik itu guru maupun muridnya. Gitu ya Bu Ade ya? Iya benar, Bu. Eh, Kalau gitu mungkin bisa diceritakan dulu nih gimana situasi di sekolah Bu Ade dalam pembelajaran diferensiasinya. Baik, Bu.
dalam pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini boleh dikatakan masih sekian persen begitu ya Bu ya, karena baru beberapa kelas yang melaksanakannya, juga karena mungkin cuma baru beberapa orang juga yang baru mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu. Jadi masih banyak yang menggunakan pembelajaran eh, teknik-teknik yang lama gitu, masih monoton begitu lah ya. Saya kira begitu. Berapa persen gitu Bu Den? Boleh semua kira-kira kalau di persentase gitu kan guru-guru yang sudah menggunakan dan yang belum kira-kira berapa persen? Kalau dipresentasikan mungkin baru sekitar 40% lah ya. 40 ya. Nah, Kira-kira menurut Bu Andi nih, apa saja yang mempengaruhi hanya 40% yang bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini? ya itulah Bu, mungkin karena di sini pemahaman daripada guru itu sendiri belum belum menyeluruh, belum maksimal tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian untuk melakukan itu langkah-langkah yang sebelumnya itu harus seperti apa begitu. Mungkin karena mereka masih bingung dalam cara mengimplementasikannya tuh bagaimana begitu. Maka mereka mungkin itu alasannya karena mereka belum melakukannya. Hmm. Ini kira-kira nanti nih situasi yang ingin Bu Ade wujudkan seperti apa di sekolah nantinya? Ya, setidaknya saya Eh, pengen dengan sudah kita kembangkan ya, pembelajaran diferensiasi ini, otomatis anak-anak sudah tidak vakum atau tidak terpaku dengan pembelajaran yang mungkin membosankan. Ibu tuh suruh ini aja gitu loh kan. Tidak, iya, mereka tidak apa ya, eh, pasif gitu loh, tidak aktif sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing, dan mungkin mereka masih dalam rasa ketakutan dalam iya, pembelajaran iya. gitu. Ya. Kira-kira nih ada nggak gagasan Bu Ade nih untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi agar tercipta lebih persentasenya dari 40% tadi? Idenya. Eh, saya mungkin akan mengajak rekan-rekan sejawat saya atau rekan-rekan guru untuk Hmm, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin saya akan coba berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah bagaimana teknik dan langkah-langkahnya. hmm, hmm. Apa yang harus Mungkin saya kira-kira dilakukan nih untuk hal yang gagasan Ibu tadi? mungkin saya akan membuat komunitas praktisi mungkin Bu dalam mendiseminasikan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan teman-teman di Hmm. sekolah, dan saya mungkin akan coba menyusun jadwal untuk merealisasikan itu. Ada ide yang lainnya selain yang tadi mau ke komunitas praktisi Bu? Alternatif lain? Ini lain, mungkin saya di sekolah ini kan ada kegiatan KKG mini gitu loh ya. Mungkin di sana saya Hmm, bisa hmm. eh, menjadi eh, narasumber mungkin ya, dalam KKG mini ini bagaimana eh, cara bagaimana berbagi ilmu lah ya. Berbagi ilmu tentang sedikit Oke. tentang pembelajaran berdiferensiasi ini kepada teman-teman eh, sejawat saya gitu. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Bu Ade lakukan memastikan lah ya agar itu semua terjalan dengan baik seperti gagasan Ibu tadi itu. Apa yang bisa Ibu Ade lakukan memastikan itu semua berjalan ke depannya. Pastinya saya berbincang-bincang lah dulu ya Bu ya. Berbincang-bincang, Hmm. menyamakan persepsi atau menyamakan waktu dengan guru-guru di sekolah. Kemudian paling utama saya berbincang dengan kepala sekolah dulu tentang program yang akan saya lakukan. Kemudian saya meminta izin
kepada kepala sekolah, sekiranya sudah klop semuanya, mendapatkan izin, kemudian mendapatkan waktu yang tepat, mungkin saya akan menyusun jadwal untuk berbagi. Kapan nih kira-kira mau Ibu Ade lakukan gagasan tadi, ide-idenya? Oke. Kapan? Kalau sekarang ini kan di SD ini sekarang kita juga lagi disibukkan dengan CPP nih ya. Kemudian mungkin nanti Ya. anak kelas 6 juga sudah mau ujian. Mungkin nanti setelah sibuk bulan depan lah Bu, setelah Bulan sibuk depan ya. dengan anak-anak ujian ini dan setelah kesibukan kita lah pastinya. Kondisikan betul ya Bu ya. Kira-kira Iya siapa nih benar. yang perlu Ibu mintai dukungan untuk bisa melaksanakan semua gagasan yang udah Ibu buat tadi? Dukungan itu yang pasti dari teman-teman sejawat dan kebetulan saya juga punya guru yang sama-sama Hmm. sudah belajar juga ya di guru penggerak. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan mereka terlebih dahulu, saling menyatukan ide. Nah, kita tinggal mempertajam dan memperjelas nanti di pertemuan kita nanti gitu. Oke, berarti sebenarnya udah terjawab sendiri semuanya ya Bu ya. Udah keren gitu, mantap gagasannya. Semoga bisa terjalankan nantinya. Dan tetap semangat ya Bu Ade ya. Apa nih yang bisa Bu Ade simpulkan nih dari obrolan kita yang agak singkat, tapi rasanya udah banyak banget nih ide-ide kreatif dari Ibu Ade. Itulah tadi saya bingung gitu loh. Bagaimana awalnya tuh saya bingung bagaimana ya supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa bisa diterapkan juga oleh teman-teman gitu kan. Karena selama ini ya cuma eh, sebagian kecil saja begitu kan. Cuma karena tadi sudah berbicara dengan ibu tadi, saya merasa oh iya ini bisa nih kita masukkan ke dalam program kakak mini kita dan kita nanti ada pertemuan khusus dengan kita jadwalkan dengan kepala sekolah untuk langsung berbagi secara menyeluruh dengan guru-guru di sekolah agar mereka juga mengetahui eh, setidaknya awal-awal atau langkah-langkah mungkin ya tidak langsung harus dikerjakan maksimal ya paling tidak sedikitlah mereka tahu dan sedikit ada perubahan begitu. Iya, betul sekali. Jadi setidaknya semuanya nggak harus langsung bisa 100% ya, Bu. Jadi dari empat puluh Iya persen benar mungkin Mbak. meningkat dulu jadi 50%, apa 60%. Iya Mbak, iya Nah, benar-benar kan gitu. semuanya itu tidak bisa kilat kan Bu ya Iya, seperti itu. betul. Yang penting Yang kita penting tetap tahu dulu. semangat. Ya, Benar, iya, tetap semangat ya iya, Bu Ade ya. iya Karena harus itu semua. memang kunci dari kurikulum Merdeka itu sendiri, ciri khasnya ya pembelajaran diferensiasi tadi gitu kan. Semoga Bu Ade bisa Iya. lanjutkan nantinya di sekolahnya. Di ada lagi nih yang mau Ibu Ade sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Ini sudah membuka pikiran saya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan ke depannya. Semoga eh, dengan pencerahan ini saya bisa menjalankan program saya di sekolah dan berjalan dengan baik dan setidaknya mendapatkan sedikit perubahan dan sedikit dan kemajuan gitu. Terima kasih Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Ade. Ya, eh, kita cukup sampai di sini aja Bu Ade ya. Saya juga mohon maaf tadi apabila ada kesalahan dalam berbicara ke Bu Ade, namun tetap semangat dan semua gagasan itu idenya ide kreatif dan insya Allah kalau kita yakin pasti akan bisa kita laksanakan. Sampai jumpa lagi ya Bu Terima kasih Bu Ade. Ida. Sama-sama. Iya, sampai jumpa Terima lagi. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada Ibu Rida dan Ibu Ade atas sesi coachingnya. Baik untuk Ibu Rida, setelah tadi Ya. melakukan proses coaching bersama Ibu Ade, kira-kira bagaimana tadi Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi yang mau dikembangkan tadi? Dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi yang identifikasi ya Bu ya. Ya, Sepertinya yang saya lakukan tadi sudah mengikuti yang alur cerita itu. Jadi mungkin sementara waktu saya masih berpatokan ke percakapan-percakapan yang ada di alur cerita. Dan yang dari identifikasi itu rasanya sudah saya lakukan semua dan sudah mulai menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. oke, baik. Kira-kira kalau dalam skala 6 sampai 10, yang Ibu lakukan tadi sudah dalam skala berapa? Skala 8 kali ya. 8. Oke, apa yang Ibu menilai seperti, di skala 8? Setidaknya sewaktu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya tidak hanya terdiam sebelum apa namanya tidak terdiam tapi langsung muncul idenya gitu. Berarti di situ saya menganggap saya berhasil untuk menggali identifikasi masalahnya. Coachingnya bisa tahu, oh ini permasalahannya, dia tahu bagaimana cara gagasannya. Dari situ mungkin penilaian saya. Iya, karena juga kalau saya lihat dari pertanyaan yang Ibu Rida ajukan itu seluruhnya sudah mengacu ke pertanyaan terbuka, artinya membuka seluas-luasnya wawasan dari si coachingnya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Baik Ibu Rida, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan kegiatan supervisi kita tadi. Iya. Di sini saya mengikuti alur tirta yang sudah kita pelajari bersama. Untuk di awal itu kegiatan intention dari Ibu Rida kepada Ibu Ade itu sudah dapat. Artinya sesi coaching ini bukan suatu hal yang coach harus pintar atau dia yang memiliki segala wawasan kepada coachingnya, tapi sama-sama belajar itu sudah dapat. Kemudian tadi untuk alur di T itu Ibu Rida juga sudah menanyakan kira-kira apa permasalahan atau yang ingin didiskusikan kepada Bu Ade, yaitu tentang pembahasan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan secara maksimal di sekolah Bu Ade. Itu sudah kelihatan. Kemudian untuk alur I, Ibu Rida juga sudah baik menanyakan situasi saat ini seperti apa di sekolah Bu Ade. Kemudian kira-kira penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah berapa persen? Juga sudah ditanyakan Ibu Rida, dan saya tangkap tadi 40% sudah diferensiasi dan 60%-nya masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional atau yang lama. Kemudian juga Ibu Rida sudah menanyakan kira-kira apa penyebab tadi masih 40% ya, seperti itu. Ibu Ade menjawab masih ada belum adanya pemahaman dari guru tentang penerapan atau implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga Ibu Rida juga sudah menanyakan bagaimana harapan dari pembelajaran yang diharapkan oleh Bu Ade. Itu Bu Ade mengharapkan seluruhnya melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal. Nah, untuk di rencana aksi juga Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dilakukan. Kemudian Bu Ade menjawab, pertama penyamaan persepsi, kemudian dia membuat komunitas praktisi, dan yang saya tangkap lagi tadi adanya keterlibatan Bu Ade dalam KKG Mini sebagai narasumber untuk membagi informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga Ibu sudah menanyakan bagaimana kepastian kegiatan itu berjalan, juga sudah digali dengan baik, dijawab oleh Bu Ade dengan menyamakan persepsi, izin dengan kepala sekolah, kemudian mengatur waktu atau jadwal. Nah, kemudian juga Ibu memastikan dengan segera Bu Ade untuk action plan. Kapan kira-kira untuk dilakukannya?
Bu Ade mengatakan karena bulan ini dalam keadaan sibuk, itu akan dilaksanakan bulan depan, yaitu bulan Juni. Nah, juga Ibu sudah menanyakan dukungannya dari siapa? Dari rekan sejawat, kemudian rekan sesama GP yang dapat berkolaborasi bersama. Nah, untuk alur TA ya atau tanggung jawab itu Ibu juga sudah menanyakan kesimpulan yang ingin didapat dari rangkaian kegiatan ini. Pastinya Bu Ade mengharapkan di sekolah itu bisa memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi atau implementasi berdiferensiasi. Nah, di sini sedikit catatan dari saya terhadap kegiatan supervisi kita itu di bagian TA sebaiknya Ibu melontarkan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan apa insight atau wawasan yang diperoleh dari si coach tentang kegiatan yang terjadi selama proses coaching. Itu yang pertama. Kemudian untuk secara keseluruhan yang Ibu sampaikan tadi tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Untuk tahap identifikasi itu sudah sangat tereksplor ya Bu Rida, seluruh pertanyaannya sudah benar-benar tergali dan sudah betul-betul terjawab dari Bu Ade-nya. Nah, bagaimana Ibu Rida kira-kira dari yang saya sampaikan tadi? Mungkin saya ingin mendengar pendapat dari Ibu. Baik, terima kasih Bu Riza. Terima kasih juga atas masukannya yang sudah diberikan terhadap pengamatannya selama saya menjadi coach tadi. Dan ya, memang pas waktu tadi masukan Ibu yang bagian tanggung jawab itu ya, saya juga awalnya ada ingin menanyakan sewaktu terakhir ada apa yang disimpulkan gitu kan kepada Bu Ade. Kemudian ada terpikir untuk menanyakan apa insight dari persesi pertemuan ini. Namun pada berjalannya waktu, saya lupa menanyakannya kepada Bu Ade. Terima kasih masukannya, Bu. Dan untuk penilaian Ibu tadi, saya juga ucapkan terima kasih. Semoga nanti ke depannya saya lebih meningkat lagi dari sini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, baik. Baik, selanjutnya, menurut Bu Rida, dari diskusi singkat kita ini, apa kira-kira yang sudah terbayang oleh Ibu Rida untuk meningkatkan lagi performa Ibu ke depannya, misalnya? Lebih banyak latihan lagi kali ya, Bu. Ya. Setidaknya apa yang terjadi mungkin di lingkungan sekolah nantinya, saya coba menyelesaikan masalah dengan metode coaching ini. Jadi dengan berlatih, tentunya kita juga memiliki banyak pengalaman dan juga memiliki banyak pengetahuan lagi gitu. Iya, kalau saya boleh tanya, intensitas latihannya kira-kira berapa ya kira-kira? Setidaknya dalam seminggu ada 2 kali kali ya. Iya, karena memang kalau dengan Permasalahan latihan, itu. Ya. ya kalau memang dengan latihan kita bisa terbiasa ya Bu Rida. Baik, sekarang kita sudah berada dalam sesi akhir kegiatan supervisi kita. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu Rida dapatkan dalam kegiatan supervisi kita hari ini? Kasih Bu Riza, alhamdulillah seperti kata orang sebenarnya yang bisa menilai diri kita itu adalah orang lain juga. Jadi yang tahu potensi kita tidak hanya diri kita, tapi orang lain juga melihat. Jadi alhamdulillah tadi dengan adanya pengamatan Bu Riza, saya tahu ternyata saya bisa melakukan coaching ini gitu. Jadi menimbulkan rasa percaya diri lagi. Jadi saya lebih percaya diri lagi untuk melakukan coaching dan berusaha untuk lebih meningkatkan kompetensi lagi seperti yang Bu Riza katakan tadi dengan banyak latihan, dengan banyak melakukan aktivitas coaching ini nantinya di sekolah, di kehidupan nyata, tidak hanya sekedar latihan tapi dilakukan di kehidupan yang ada nantinya secara nyata. Jadi intinya saya lebih pede, lebih semangat lagi gitu Bu untuk menggunakan alur coaching ini dan lebih mendalami lagi nantinya tentunya tentang Tirta ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rida. Semangat untuk melakukan pembaharuan di dunia pendidikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.